Selamat sore teman-teman, perkenalkan nama saya Julinda Adia Pratiwi dan teman saya Azhar Julia. Kami dari kelompok 7. Dalam podcast kali ini kita akan membahas tentang bagaimana meningkatkan komunikasi. Ada beberapa poin yang harus kita bahas. Yang pertama, menghindari pembaca pikiran. Mengapa sih dalam komunikasi sangat dihindari dan membaca pikiran? Nah, membaca pikiran sendiri mungkin terlihat keren bagi kita, jadi kayak terutama buat kita anak muda. Jadi kalau misal kita bisa membaca pikiran orang lain, kita akan terlihat keren. Tapi ternyata membaca pikiran juga memiliki dampak negatif. Yang pertama, kamu akan sering berprasangka buruk. Jadi kalau kita terus-menerus menebak apa yang ada di pikiran lawan bicara kita, itu akan menimbulkan prasangka buruk. Apalagi kita lebih cenderung lebih sering menimbulkan prasangka buruk daripada prasangka baik. Nah, untuk mengatasi hal itu, kita lebih baik tanya langsung kepada lawan bicara kita apa yang sedang mereka pikirkan, daripada kita terus menduga-duga dan akan timbul banyak pertanyaan di otak kita. Yang kedua, tidak ada jaminan tentang perasaan kita. Jadi jika kita masih terus-menerus berusaha membaca pikiran orang lain, itu akan membuat ada perasaan tidak tenang yang timbul di hati kita. Jadi kayak kalau misal pikiran kita sedang kacau, kayak kita terus-menerus berusaha dan menebak apa yang ada di otak orang lain, itu akan membuat hati kita kacau. Jadi balik lagi, cara mengatasinya adalah kita tanya apa sih yang sedang mereka pikirkan tentang kita. Nah, kemudian yang terakhir, dampak yang sebenarnya cukup sering terjadi tapi kita tidak menyadari karena hal ini dirasakan orang lain, yaitu rasa tidak nyaman terhadap kita. Nah, ketika kita terus-menerus mengulik dan bertanya-tanya tentang apa yang sedang mereka pikirkan, secara tidak sadar mereka kan kayak menyadari kok kita aneh sih, jadi kayak kesannya jadi freak gitu. Nah, caranya ya kembali lagi kita kayak bertanya langsung apa yang mereka pikirkan gitu. Oke, kita lanjut yang poin kedua, periksa persepsi dengan orang lain. Apa saja sih dampak yang diakibatkan jika kita sering berpersepsi dengan orang lain? Nah, dampak yang terjadi sih cukup banyak ya. Sebelumnya kita membahas kenapa sih kayak persepsi itu sangat tidak disarankan, karena ketika kita mempunyai persepsi buruk tentang orang lain, itu akan terus-menerus membekas. Jadi kayak kita akan pattern orang itu ya emang orang itu jelek. Nah, gimana caranya kayak kita agar kita nggak memiliki persepsi buruk tentang orang lain, yaitu caranya dengan kita memposisikan diri sebagai orang yang kita ajak bicara tersebut. Jadi kalau misal orangnya memang introvert, ya kita harus memposisikan diri secara introvert. Kita nggak boleh ngejudge kalau introvert itu jelek atau gimana. Nah, cara kedua adalah kita bergaul dengan banyak teman. Jadi ketika kita memiliki banyak teman, kita akan mengenal banyak karakteristik orang. Jadi kayak kita nggak bisa ngejudge kalau si A ini karakteristiknya kayak gini tuh jelek, kalau si B kayak gini tuh jelek, itu nggak bisa. Nah, itu sih saya sampaikan. Lanjut, untuk yang poin ketiga, bedakan fakta dengan dugaan. Menurutmu bagaimana sih cara membedakan fakta dengan dugaan? Nah, fakta itu adalah informasi yang kita peroleh melalui pengamatan secara langsung ataupun tidak langsung. Tetapi jika dugaan hanyalah kayak kita melebih-lebihkan fakta. Contohnya, ketika ada seseorang siswa terlambat sebanyak 3 kali. Nah, faktanya memang siswa itu terlambat, tapi dugaannya kita menganggap bahwa siswa itu adalah seorang yang malas. Padahal kita tidak tahu alasan dia terlambat kenapa. Mungkin bisa saja ibunya sedang sakit, jadi dia harus membereskan pekerjaan rumah terlebih dahulu sebelum berangkat. Nah, jika kita terus-menerus terus-menerus berpegang sama dugaan-dugaan kita, itu juga akan menimbulkan dampak negatif. Jadi kayak kita jarang bisa berpikir positif terhadap seseorang, jadi kita terus-menerus kayak menganggap bahwa orang itu buruk gitu. Untuk yang poin terakhir, membantu bias dalam diri. Apa saja sih yang harus dilakukan untuk menghindari bias dalam diri? Nah, cara menghindari bias dalam diri yaitu yang pertama, terbiasa untuk memastikan informasi sebelum mencerna informasi yang didapatkan. Individu seharusnya melakukan triangulasi data untuk memastikan keabsahannya. Yang kedua, berpikir secara perlahan dan dengan kepala dingin.
Cara yang kedua ini, terbiasa untuk berpikir secara perlahan namun pasti. Hindari mengolah informasi dan membuat keputusan mendesak dalam waktu yang pendek. Gitu. Oke, cukup jelas ya untuk podcast yang kita bahas tentang hari ini, bagaimana meningkatkan komunikasi. Sekian pembahasan dari kami, terima kasih. Bye.